Biarlah Engkau Tuhan kekal buat selama-lamanya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur malam hari ini, karena kemurahan Tuhan besar buat setiap hidup kami. Tuhan bawa kami kembali ada dalam rumah Tuhan, untuk kami dapat menikmati persekutuan di dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu. Menikmati persekutuan yang indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan mendengar suara hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, mari urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, sehingga benar-benar firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam hidup kami, menjadikan rema dalam hidup kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, mulai utama saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan saya ada malam hari ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang masih Tuhan berikan untuk dapat melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya pun percaya bahwa kita semua yang hadir di saat malam hari ini, kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Banyak hal mungkin yang sudah kita lalui ya di sepanjang bulan Maret ini, ya ini sudah ada di hari yang ke-28 ya di bulan Maret ini, ya tinggal berapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang baru ya. Apapun keadaan kita saat ini, satu hal yang kita percaya bahwa ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan yang terjadi tepat pada waktunya di dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya sebagai umat Tuhan, ya semenjak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya Alkitab menjadi dasar atau menjadi pedoman yang paling utama bagi kita dalam kita menjalani hidup kekristenan kita. Amin. Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus firman Tuhan? Ya, karena kalau kita pakai pedoman yang lain, ya, kita bisa saja berujung pada hal-hal yang akan merugikan hidup kita dan akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi keyakinan saya dan saya pun percaya Bapak Ibu meyakini hal ini, ya, ketika kita menjadikan firman Allah sebagai dasar pedoman hidup kita yang paling utama, kita pasti sampai pada tujuan kita, yaitu sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita memperhatikan ya ajaran-ajaran yang dituliskan di dalam Alkitab, ya seperti ajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit, kita melihat bahwa ajaran-ajaran ini bukan ajaran yang biasa. Nah, kalau saya bicara tentang bukan ajaran yang biasa, berarti yang diajarkan ini adalah hal-hal yang luar biasa. Bagaimana tidak ya? Dalam Matius pasal 5 ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, dia bilang berbahagialah orang yang miskin. Kemudian Yesus juga mengatakan berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus. Kemudian berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Ya, pandangan orang pada umumnya ya, kondisi-kondisi yang seperti ini memungkinkan untuk kita kecewa, memungkinkan untuk kita marah dengan keadaan. Tetapi sekali lagi saya mengatakan Alkitab selalu mengajarkan kita tentang hal-hal yang luar biasa. Ya, ada juga Rasul Paulus pernah berkata begini, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Ketika seterumu haus, berilah ia minum. Jadi Yesus atau Alkitab terus mengajarkan kepada kita hal-hal yang memang kalau dipikir secara logika manusia ini adalah hal-hal yang istilahnya
ya sangat bertentangan lah dengan hati nurani kita. Tetapi kita percaya bahwa tujuannya jelas ya. Tujuan kenapa kita diajar seperti itu adalah untuk menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Dia ya. Semakin hari kita dibawa untuk semakin sempurna sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, malam hari ini saya juga rindu kita sama-sama melihat mungkin bagian firman Tuhan ini ya sudah sering kali kita lihat. Ada satu ajaran lagi yang disampaikan oleh seorang rasul Tuhan yang adalah saudara tiri dari Yesus, yaitu Rasul Yakobus. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin kebanyakan kenal rasul di Alkitab itu, yang paling terkenal memang Rasul Paulus ya. Tetapi di Alkitab juga itu bukan Paulus saja yang disebut sebagai rasul, ada juga Rasul Petrus juga disebut rasul, kemudian Yohanes. Terus ini juga ada seorang lagi yang disebut Rasul Yakobus, dan Yakobus ini ya ia yang menulis Yakobus inilah yang menulis surat Yakobus ya, surat Yakobus. Mari kita membuka sama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapa saya katakan lagi, ini satu ajaran yang luar biasa yang kita dapati lagi di dalam Alkitab. Karena kalau kita melihat di ayat yang kedua ya, Rasul Yakobus menasehati atau mengajak, memotivasi ya umat Kristen ya, lebih khusus kalau kita baca di ayat yang pertama, ini ditujukan kepada kedua belas suku Israel yang ada di perantauan ya. Dengan kata lain begini, surat ini ditujukan oleh Rasul Yakobus kepada umat Kristen keturunan Yahudi yang pada waktu itu mereka tersebar di seluruh pelosok dunia. Dan surat ini diawali dengan satu ajaran yang sekali lagi kalau kita lihat ini sangat bertolak belakang dengan hati nurani orang kebanyakan ya, orang kebanyakan. Bagaimana tidak ya, Rasul Yakobus mengajak atau menasihati umat Kristen pada waktu itu, khususnya yang berketurunan Yahudi, dan saya percaya ini nasihat juga datang bagi kita yang hadir di malam hari ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara pencobaan ya, siapa yang senang dicobai dalam hidup ini ya. Bicara tentang cobaan hidup itu kita dengar saja itu sudah sepertinya itu bernada negatif ya, kesannya negatif. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari malam hari ini kita kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya pun belajar ya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kata atau peristiwa dalam Alkitab tentang pencobaan. Nah kalau sepintas kita melihat saja kita akan bingung ya. Kita akan bingung. Tapi malam hari ini mari kita lihat. Di dalam Alkitab ya, pencobaan ini mempunyai dua arti. Yang pertama latihan atau ujian yang adalah suatu kesulitan atau situasi sulit atau tidak menyenangkan yang kita hadapi karena rancangan atau sesuatu yang dibuat oleh Tuhan agar memunculkan kebaikan atau kekuatan karakter kita. Jadi
pengertian pencobaan yang pertama adalah ujian. Nah, kalau ujian ini ya datangnya dari Tuhan dan tujuannya adalah baik ya. Tujuannya adalah mulia untuk memunculkan iman yang murni dalam hidup kita, memunculkan karakter yang baik dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Abraham ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 22 ya, kita tidak akan menemukan kata ujian, tetapi di Kejadian 22 ayat yang pertama di situ dituliskan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ya. Tetapi kita melihat peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham saat itu di Kejadian pasal 22 adalah sesuatu yang dirancang oleh Tuhan untuk memunculkan kepercayaan atau iman yang sesungguhnya di dalam kehidupan Abraham. Ya, jadi tujuannya baik. Nah, pengertian yang kedua dari pencobaan ini adalah pencobaan atau godaan, ya. Dan hal ini datangnya dari iblis atau bisa juga disebabkan oleh keinginan dari diri kita sendiri dan tujuannya itu tidak baik. Ya. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, godaan ini sendiri artinya membujuk melakukan kesalahan atau dosa dengan janji atau iming-iming kesenangan atau keuntungan. Nah, tujuannya hanya satu, yaitu membuat kita tidak taat kepada Allah dan melemahkan rohani atau iman kita, dan ini akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan keselamatan di dalam hidup yang kekal. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bingung lagi ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah jangan pernah kita bilang begini, Tuhan mencobai saya, ya. Tuhan itu menguji kita, bukan mencobai ya, dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi. Pencobaan itu datang dari iblis dan dari diri kita sendiri. Nah, godaan atau bujukan, ya pengertian yang kedua dari pencobaan tadi itu, kita bisa lihat yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, ya. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat, ya kita tidak usah baca bagian ini, kita pasti sudah tahu ceritanya, ya. Ketika Daud satu sore jalan-jalan di atas istananya itu, kemudian dia melihat seorang perempuan yang bernama Betseba, ya, yang sementara mandi. Ya, di situ iblis menggoda dengan sedemikian rupa dan akhirnya Daud, ya, karena keinginannya sendiri juga, ya. Jadi ini sekali lagi saya mau katakan bahwa pengertian yang kedua ini, godaan ini datangnya dari iblis dan bisa juga dari keinginan kita sendiri. Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan hidup kita. Jadi iblis menggoda Daud, Daud tergoda, keinginannya tidak bisa dia kendalikan dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pencobaan itu bukan saja bicara tentang bujukan iblis, ya, tetapi juga bicara tentang ujian yang datang daripada Tuhan. Jadi kita bisa membedakan ya antara ujian dan godaan, ya. Pencobaan itu punya dua arti, yang satu ujian, yang satu godaan. Yang satu datangnya dari Tuhan, yang satu datangnya dari iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Yakobus berkata bahwa apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Jadi pencobaan ini pengertiannya sangat luas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa di awal surat ini Rasul Yakobus menasihati supaya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan merasa senang, ya, ketika mungkin
kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menyakiti perasaan kita ya. Membuat kita down dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa senang ya. Tetapi ini yang Alkitab mau, firman Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ketika mungkin dalam kita menjalankan usaha ya, kepala rumah tangga karena tugasnya menafkahi keluarga ya, di satu titik usaha yang dijalankan mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan ya. Ya, secara manusia memang merasa kecewa ya. Kemudian juga mungkin ada istri-istri yang melihat suami dalam keadaan yang seperti itu, malah tiap hari karena mungkin kebutuhan hidup ya, ngomel terus, marah-marah, bicara terus. Bagi seorang suami itu juga jadi cobaan plus ujian. Ya. Tapi di sini Tuhan lewat Rasul Yohanes mengajak, memotivasi supaya kita justru berbahagia. Bahkan di dalam firman Tuhan, terjemahan firman Tuhan yang hidup, kata berbahagia ini dituliskan sebentar. Diterjemahkan dengan bergembiralah ya. Berbahagia, bergembira. Ya bapak-bapak kira-kira dalam kondisi seperti ini apakah bapak-bapak masih bisa berbahagia ya? Masih semangat ya. Ya. Masih loh. Ya. Puji Tuhan kalau demikian ya. Tapi kebanyakan yang di luar ya ketika diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, sudah usaha tidak berjalan baik, terus istri tuntutannya banyak. Ada banyak pria-pria yang akhirnya mencari kenyamanan di luar ya, bergendak. Tetapi malam hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Memang ternyata sulit ya untuk kita mengikuti seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa tujuannya ini adalah untuk membawa kita semakin hari semakin sempurna. Ya. Kemudian juga ada ibu-ibu mungkin ya, ada yang pernah curhat dengan saya. Suami saya kalau anak saya sakit, saya yang disalah-salahkan ya. Piye jaga anak bagaimana ya. Terus kemudian ngomong kata-kata yang tidak baik. Nah di saat-saat seperti ini juga istri-istri ya berada di dalam satu pencobaan plus ujian. Ya. Apakah dia mau masih tetap menghormati suaminya, mengasihi suaminya. Tapi jelas firman Tuhan katakan bersukacitalah ya. Berbahagialah ketika kita di dalam kondisi yang seperti ini. Sulit ya Bapak Ibu ya ternyata. Tetapi ini tuntutan firman Tuhan yang harus kita penuhi. Ya. Nah, kenapa Rasul Yakobus menasihati supaya dalam pencobaan, dalam ujian yang kita hadapi, kita harus bersukacita, menghadapi semuanya dengan hati yang gembira. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata bahwa sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan dalam hidup kita. Ya. Daripada kita tertekan, kecewa, marah ya. Hal ini ternyata tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang saya sampaikan tadi, kemudian kita tambah panas ya, tambah meledak-ledak, apakah akan menyelesaikan masalah? Ya. Yang pernah mengalami mungkin ya pasti tahu jawabannya bahwa marah, kecewa, ya, tertekan ternyata tidak akan menyelesaikan ujian, pencobaan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita, saya melihat kata anggaplah ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kata menganggap ini artinya itu memandang, memikirkan, merasakan. Jadi
Alkitab mengajar kita dalam setiap pencobaan ujian yang diperhadapkan dalam hidup kita, kita berusaha untuk memandang itu, menganggap itu, merasakan itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, satu hal yang luar biasa yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus berbahagia justru di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Karena keadaan yang seperti ini ya adalah kesempatan bagi kita untuk melatih kekuatan iman kita. Melatih dan memunculkan kesetiaan, kemurnian iman kita kepada Tuhan. Nah, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk bisa melatih atau memunculkan iman kita yang murni kepada Tuhan ya. Dengan jalan yang lain, hanya dengan proses inilah, ujian. Ya, saya bisa kita melihatlah anak-anak ya, anak-anak sekolah untuk bisa naik kelas ya. Tidak bisa dia naik kelas tanpa melalui satu proses yang namanya ujian ya. Mau tidak mau dia harus ikuti ujian semester dulu baru bisa naik kelas. Kalau enggak ikut ujian ya enggak bisa naik kelas. Demikian juga dengan kekristenan kita. Jalan untuk memunculkan iman kita itu hanya lewat satu proses yang namanya ujian atau pencobaan. Nah, orang-orang yang mengerti tentang hal ini ya seperti Ayub ya. Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10 di situ Ayub berkata, karena dia sudah mengerti tentang pencobaan ini atau ujian yang dialami ini adalah satu kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kepada Tuhan dan Tuhan pun bisa melihat sampai sejauh mana dia percaya dan mencintai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Ayub bisa berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Bapak Ibu pasti mengerti ya lah filosofi tentang emas ya. Semakin dia dibakar semakin muncul kemurnian dari emas tersebut. Nah, Daud juga meskipun dulunya dia pernah jatuh karena seorang wanita ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-26, karena dia sudah mengerti tentang hal ini, dia berani berkata, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Rasul Yakobus menasihati orang percaya pada waktu itu untuk bersukacita, bergembira, berbahagia ketika ada di dalam pencobaan. Ya, yang pertama tadi ini adalah satu-satunya kesempatan atau jalan bagi kita untuk membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua ya, kenapa kita harus tetap bersukacita meskipun dalam keadaan yang seperti saya sebutkan tadi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam satu ujian, ya sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita malam hari, tetaplah bersukacita. Ya, karena ternyata dalam setiap cobaan yang kita alami, ujian yang kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Firman Tuhan katakan Tuhan ada bagi kita. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan itu datang melebihi kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan katakan Dia akan memberi kita jalan keluar sehingga kita bisa mampu untuk menanggung segala ujian yang diperhadapkan dalam hidup kita.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, meskipun mungkin ya secara manusia memang sulit ya, sukar untuk tetap bersuka cita di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang mungkin kita ada di orang katakan di kondisi yang paling bawah, kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Mungkin kita selama ini berulang-ulang kali jatuh karena kita berusaha menanggung itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi malam hari ini ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika kita ada dalam masalah, persoalan yang sulit mungkin yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, mari berdoa, datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas tadi berkata bahwa Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan mendatang dalam hidup kita di bulan April, ya, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi satu keyakinan kita bahwa ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman atau dasar dari setiap langkah hidup kita. Saya percaya bahwa meskipun mungkin sulit, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah Tuhan janji bahwa jalan yang kita lalui itu selalu mulus tanpa persoalan, tanpa pergumulan. Tetapi satu hal Dia janjikan bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kita mau belajar ya untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, bersuka cita bukan berarti ketika di luar terus kita ketawa-ketawa sendiri. Ya bukan begitu ya Bapak Ibu, tetapi kekuatan yang dari dalam ini yang kita tunjukkan bahwa kita mampu, kita tetap maju di dalam Tuhan. Ya. Karena banyak hal saja sekecil apapun ya dalam hidup kita, kalau kita beri kesempatan untuk iblis menggunakan itu untuk mencobai kita, kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak memandang firman Tuhan, kita bisa jatuh. Tapi mari malam hari ini ya firman Tuhan sudah datang dalam hidup kita semua. Saya mungkin terbatas menyampaikan firman Tuhan dan waktunya juga terbatas bagi kita. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya, satu ayat terakhir mari kita lihat dulu. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, mahkota kehidupan akan menjadi milik bagian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik, singer, kita nyanyikan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengenal setiap keberadaan hidup kami. Mungkin saudara datang malam hari ini dengan persoalan yang keluarga tidak tahu, teman tidak tahu. Tetapi ada satu pribadi yang selalu memperhatikan dan mempedulikan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, beban hidup kita. Sebab itu mari kita mau datang kepada Dia malam hari ini. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Terima kasih Yesus.
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh beban hidupmu kepada Dia malam hari. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memperhatikan dan mempedulikan hidup kita. Amin. Haleluya. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sambil mengangkat tangan katakan sujud di altarnya. Haleluya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Haleluya. Terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Mari secara pribadi kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita ada dalam pencobaan, Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Karena sesungguhnya ketika kita ada di dalam pencobaan ujian hidup kita, Tuhan hadir di sana. Tuhan menunggu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, kita pasti melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa, menolong kita, memampukan kita untuk dapat menanggung setiap pergumulan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mempedulikan hidup kami. Sebab itu kami terus serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sujud di altarnya, dan untuk doa tutup saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, harui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya dengan doa Tuhan kami mampu Tuhan. Kami mampu melewati segala pencobaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan semakin hari semakin kuat Tuhan, sehingga kami mampu melewati semuanya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus, hanyalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan, Engkau yang akan menentukan Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memampukan kami Tuhan. Memampukan kami untuk melewati semuanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan menguatkan hati kami semuanya di malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Ibu Esther Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan Yesus tambah hari tambah Herman untuk memberkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah yang sangat diberkati di malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau akan menolong setiap umat-umat-Mu yang akan pulang. Engkau sertai perjalanan umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan penghiburan